Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, monggo kula kaliyan panjenengan sedaya selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya yang diberikan kepada kita sekalian. Terlebih-lebih pada saat ini kita bersama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang terbesar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam Allah sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah pada kita bersama, sehingga saat ini kita bersama masih memeluk Islam, agama yang kita yakini, yang kita peluk, dan itulah agama yang nanti menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir-akhir ini kalau kita melihat dan mendengar situasi baik di kota besar maupun di kota kecil, kita sering mendengar gara-gara sepele orang bertengkar, gara-gara perkara yang tidak sepantasnya mereka saling membunuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang bertengkar niku bukan karena apa-apa, karena nafsu mereka tidak terkendali. Orang mencuri juga karena nafsu serangannya muncul. Orang membunuh juga karena nafsu mereka yang kadang-kadang menghabisi orang di sekitarnya. Orang berzina juga karena nafsu syahwat mereka tidak bisa terkendali. Bahkan orang-orang yang korupsi juga karena nafsu menguasai dunia dan isinya ini tidak bisa dikendalikan oleh seseorang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mencuri, membunuh, berzina, bertengkar, korupsi dan lain sebagainya itu disebabkan karena nafsu seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Terus dari mana nafsu itu bersumber pada seseorang? Dari rangkaian tersebut maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa seluruh nafsu, seluruh kejahatan itu berawal dari nafsu. Sebagaimana disindir dalam Al-Quran di awal juz 13, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Berarti seluruh kejahatan dan kemaksiatan yang berada di muka bumi ini dikarenakan karena nafsu seseorang tak mampu dikendalikan. Maka yang menjadi bahan bakar nafsu itu sendiri adalah tidak lain dan tidak bukan adalah makanan yang harus kita makan setiap hari. Hadirin, jelas bahwa seluruh kejahatan ini dikarenakan atau disebabkan karena nafsu. Memang itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu itu sendiri bahan bakarnya adalah makanan yang kita makan atau kita masukkan dalam perut kita masing-masing. Makanya
pada saat ini kita bersama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa. Tujuannya adalah ketika seseorang berpuasa itu dia mampu mengendalikan nafsunya sehingga dirinya tidak sempat berbuat kejahatan, namun sebaliknya dengan nafsu yang ia kuasai mampu mengendalikan dirinya, maka tubuhnya akan melakukan kebaikan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita analogikan, jika seorang sopir sebuah kendaraan dalam keadaan mabuk, maka sang sopir sudah jelas tidak akan bisa mengendalikan kendaraannya dengan tenang. Tujuannya kemana itu tidak jelas. Karena apa? Karena dia dalam kondisi mabuk. Karena apa? Karena apa yang dia makan, apa yang dia masukkan itu memang sengaja membakar nafsunya agar dia menjadi seorang pemabuk. Begitu juga ketika kula kalian panjenengan sedaya, ketika diri ini tidak bisa menguasai nafsu kita, maka jalan hidup kita akan dikendalikan oleh nafsu kita masing-masing. Oleh karena itu, puasa menghadirkan seseorang agar menjadi orang-orang yang predikatnya bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi manusia yang benar-benar beriman, bahkan bisa melebihi malaikat. Namun para hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca di surat Al-A'raf di akhir ayat 179, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Hadirin, di dunia ini ada 3 macam makhluk. Malaikat yang diberi akal tanpa nafsu, manusia diberi akal juga diberi nafsu, yang ketiga adalah hewan yang hanya diberi nafsu. Ketika manusia mampu mengendalikan diri, maka ia akan melebihi derajatnya malaikat. Namun ketika manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsu, balhum adol, mereka lebih sesat daripada binatang. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, puasa yang kita laksanakan ini memang melatih diri kita untuk mampu mengendalikan diri semaksimal mungkin agar fisik atau jasad ini tidak mudah terombang-ambing dengan begitu banyak nafsu yang berseliweran di sekitar kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, puasa itu kalau kita perhatikan memang sungguh luar biasa. Kalau kita minum di siang hari di dalam kamar yang tidak ada orang lain, mungkin kita bisa melakukan. Padahal itu memang halal untuk kita, itu milik kita. Tetapi pada hari ini kita yang berpuasa, kita mampu menahan diri kita meskipun tidak dilihat orang, tapi Allah mengetahui kepada kita sendiri. Sehingga kita memang benar-benar yakin bahwa puasa itu untuk kita bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jika demikian maka otomatis bagi kita sebagai seorang yang beriman pada saat-saat macam ini, maka tidak ada sesuatu yang terbaik pada diri kita adalah kita senantiasa di awal-awal Ramadan semacam ini kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering banyak beristighfar kita di akhir Ramadan,
kita akan dijauhkan itkum minan nar, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat pada hari ini, kemarin, lusa dan sebagainya memberikan dampak pada diri kita masing-masing agar kita benar-benar dilatih selama 1 bulan ini agar kita benar-benar mampu menguasai diri kita, mampu menahan emosi kita, mampu menahan amarah kita ketika kita telah meninggalkan puasa. Terlebih-lebih di Ramadan yang kita lakukan pada saat ini, kita sering mendengar syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, maka itulah bagi kita tidak ada kebaikan selama Ramadan, maka yang paling banyak kita bisa perbuat adalah tilawatil Qur'an. Oleh karena itu kami mengajak kepada pribadi saya dan para jemaah sekalian, mumpung ada kesempatan di Ramadan ini, mari kita perbanyak semaksimal mungkin untuk tilawatil Quran. Paling tidak kita punya target 1 bulan kita harus khatam berapa dan lain sebagainya. Nek terus Ustaz Fauzi nek kepingin 1 bulan khatam, sampai setiap 1 kali dalam sholat itu membaca 4 halaman Quran, artinya cuma 2 lembar. Setiap 1 kali sholat fardu sampai baca 2 lembar Al-Quran, insya Allah di akhir Ramadan sampai khatam sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar akhir-akhir Ramadan kita harus semaksimal mungkin untuk tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran, karena dengan tilawahnya Al-Quran mudah-mudahan itu akan menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir-akhir. Hadirin jamaah rahimahullah, demikian apa yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.